Shalom semua. Selamat beribadah dalam minggu Advent yang kedua ini. Dalam firman Tuhan yang kita baca di hari ini, saya memberikan tema bagi kita seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Kita harus menyerukan suara pertobatan dari Tuhan. Keadaan sekarang ini bukan hanya di tempat-tempat lain, bahkan di sekitar kita pun juga seharusnya pertobatan yang sungguh-sungguh itu kita harus serukan. Memberitakan kesukaan besar dari Allah adalah tugas yang harus kita serukan saat ini. Di mana saja, dalam keadaan apa saja, terlebih kita memasuki masa persiapan Natal ini. Seruan Yohanes Pembaptis menyampaikan seruan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu seruan yang disampaikannya. Kiranya seruan ini juga menjadi refleksi bagi kita saat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Yang pertama, seruan pertobatan ini disampaikan dengan kesederhanaan. Yohanes menyampaikan pertobatan dengan kesederhanaan mulai dari kehidupannya sendiri, sehingga Alkitab menyatakan banyak orang yang bertobat karena kesederhanaannya. Dia tampil dengan jubah kesederhanaan. Dia memakai jubah dari bulu untan dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Bapak dan Ibu, jubah bulu untan itu dan ikat pinggang kulit bukanlah jubah atau tanda kebesaran dan kemewahan. Dengan pakaian dan tampilannya ini yang sederhana bukan masalah bagi dirinya. Yang paling penting adalah bagaimana misi Tuhan itu terlaksana. Setiap orang memiliki caranya tersendiri dalam menjalani hidupnya. Namun hidup kesederhanaan itu bisa memberikan suatu hasil yang sempurna. Hidup dalam kesederhanaan tetapi memberi dampak bagi orang lain, bagi diri sendiri, itu lebih baik daripada hidup mewah dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam kesederhanaan ini kita diminta supaya kita tetap menyampaikan berita besar dari Tuhan, berita keselamatan, kesukaan besar, secara khusus bagi kita dalam masa-masa Natal ini, dalam kesederhanaan. Beritakanlah kesukaan besar ini, beritakan Injil dalam kesederhanaan kita. Dari mana itu? Kesederhanaan kita dalam berbicara, kesederhanaan kita dalam penampilan. Yang kedua, seruan pertobatan ini disampaikan dengan tegas. Ya, Yohanes menyampaikan pertobatan dengan tegas, sekalipun orang-orang yang ada yang mendengar merasa tersinggung atas apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikannya dengan tegas itu? Ketika dia melihat orang Farisi dan orang Saduki itu datang untuk dibaptis, tapi dia punya perkataan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang akan menyatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Yang ketiga, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini disampaikan dengan kerendahan diri. Kerendahan diri bukan berarti dia merendahkan diri dengan semua orang, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat betapa rendahnya Yohanes berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Merendahkan diri itu artinya kita ada di bawah tangan Tuhan. Merendahkan diri itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Di sini Yohanes menunjukkan bagaimana keistimewaan Kristus itu, bagaimana kekuatan dan kedaulatan Allah itu dalam hidupnya. Mereka yang diberikan kehormatan oleh Allah akan selalu rendah hati.
Mereka bersedia untuk direndahkan agar Kristus itu bisa ditinggikan. Mereka rela menjadi apa saja dan tidak bisa juga menjadi apa-apa. Itu tidak masalah, asalkan Kristus bisa di atas segala-galanya. Seruan pertobatan ini adalah tugas yang harus kita sampaikan saat ini, dan tidak perlu kita menunda-nunda waktu. Lihat ayat yang ke-12. Dia berkata di sana, alat penampi sudah di tangannya. Penghukuman Tuhan akan segera datang. Bahkan di sekitar kita bisa menyaksikan bagaimana bayangan dari penghukuman Tuhan itu. Ada banyak hal yang kita bisa jadikan contoh. Seruan untuk pertobatan adalah tugas yang harus kita laksanakan segera. Entah itu untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sederhanaan kita dalam penampilan. Yang kedua, seruan pertobatan ini disampaikan dengan tegas. Ya, Yohanes menyampaikan pertobatan dengan tegas, sekalipun orang-orang yang ada yang mendengar merasa tersinggung atas apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikannya dengan tegas itu? Ketika dia melihat orang Farisi dan orang Saduki itu datang untuk dibaptis, tapi dia punya perkataan, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang akan menyatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Yang ketiga, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini disampaikan dengan kerendahan diri. Kerendahan diri bukan berarti dia merendahkan diri dengan semua orang, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat betapa rendahnya Yohanes berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kesutnya. Merendahkan diri itu artinya kita ada di bawah tangan Tuhan. Merendahkan diri itu menunjukkan bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Di sini Yohanes menunjukkan bagaimana keistimewaan Kristus itu, bagaimana kekuatan dan kedaulatan Allah itu dalam hidupnya. Mereka yang diberikan kehormatan oleh Allah akan selalu rendah hati. Mereka bersedia untuk direndahkan agar Kristus itu bisa ditinggikan. Mereka rela menjadi apa saja
dan tidak bisa juga menjadi apa-apa, itu tidak masalah, asalkan Kristus bisa di atas segala-galanya. Seruan pertobatan ini adalah tugas yang harus kita sampaikan saat ini, dan tidak perlu kita menunda-nunda waktu. Lihat ayat yang ke-12. Dia berkata di sana, alat penampi sudah di tangannya. Penghukuman Tuhan akan segera datang. Bahkan di sekitar kita bisa menyaksikan bagaimana bayangan dari penghukuman Tuhan itu. Ada banyak hal yang kita bisa jadikan contoh. Seruan untuk pertobatan adalah tugas yang harus kita laksanakan segera. Entah itu untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.